Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi dengan acara Vicon yang pada malam hari ini akan menampilkan suatu tema yang menarik, yaitu tentang jajanan. Ya, semuanya pasti suka ya, apalagi di saat-saat menjelang puasa atau lebaran ini banyak orang yang tertarik untuk melirik bisnis yang satu ini, yaitu suatu jajanan. Nah, hari ini kita akan bertemu dengan ahlinya ahli dalam bidang snack. Snack itu bukan snack ya, snack itu jajan. Kalau snack itu jajan yang kloget-kloget alias ular. Yaitu pakarnya Miss Lulu Amiati MPD. Ya, ini dia personnya. Dan saya Wiwi Kurniawati sebagai host. Malam hari ini akan didampingi oleh Ibu Siska Prihayuniati. Nah, apa namanya agak-agak belibet ini untuk mulut saya ini. Bu Siska, selamat malam. Iya, selamat malam Ibu Wiwi. Terima Sudah kasih atas iya sudah siap. Ya, sekarang waktu kami persilahkan untuk Bu Siska untuk nantinya memaparkan dan mendampingi Bu Lulu dalam membawa acara ini, dan para peserta Vicon ya, ini ada titipan pesan tidak boleh menyela pada saat presenter memberikan suatu materi agar penjelasannya itu nanti bisa diterima dengan mudah dan jelas. Oke. Waktu kami persilahkan. Ya, terima kasih Ibu Wiwi atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Baik, langsung saja. Tema yang akan dibahas untuk malam hari ini yaitu inspirasi usaha kuliner sehat dan menguntungkan. Tetapi sebelum kita memulai, izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan CV dari presenter kita, yaitu Ibu Lulu Amiati MPD, seorang guru bahasa Inggris di SMK Negeri 2 Kediri yang lahir di Tulungagung pada tanggal 23 Agustus 1988. Merupakan putri kedua dari dua bersaudara. Kemudian pada tahun 2011 Ibu Lulu telah menyelesaikan studi S1-nya yaitu pendidikan bahasa Inggris di STKIP PGRI Tulungagung. Dan setelah itu beliau melanjutkan jenjang S2 di Unisma Malang ya. Nah, kemudian beliau mengawali karir pada tahun 2008 sebagai seorang guru bahasa Inggris di jenjang sekolah dasar. Pada tahun 2013 kemudian beliau menjadi guru di SMK Negeri 2 sampai sekarang. Selain itu, Ibu Lulu juga sangat senang terjun di dunia pariwisata. Dan di masa pandemi ini, Ibu Lulu mulai tertarik untuk mengembangkan ilmu di bidang wirausaha. Sehingga beliau mengangkat topik tentang makanan ya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Lulu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu Lulu. Baik, terima kasih Ibu Siska. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya, karena waktunya juga sudah semakin malam. Saya Lulu Amiati yang malam hari ini akan menjadi presenter pada acara Vicon dengan tema Inspirasi Usaha Kuliner Sehat dan Menguntungkan. Mohon izin saya share screen sebentar ya, Ibu Bapak semuanya.
Hmm. Mohon maaf ini suaranya agak sengau karena terlalu banyak tertawa dari tadi. Baik, kita mulai. Bisakah Anda melihat PowerPoint yang saya tampilkan? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu semuanya? Sudah terlihat. Baik, inspirasi usaha kuliner sehat dan menguntungkan. Kenapa di sini saya memilih kuliner? Ada beberapa alasannya. Yang pertama, karena usaha kuliner itu tidak memerlukan banyak modal. Tidak seperti usaha toko emas, toko perhiasan, apalagi toko material bangunan. Alasan yang kedua, kuliner itu pasarnya besar. Karena semua orang suka makan, termasuk saya. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa bisnis kuliner itu pasti ada pembelinya. Alasan berikutnya, strategi pemasaran bisnis kuliner itu cukup mudah. Dilanjutkan alasan berikutnya, jadi kita buka peluang bisnis kuliner itu selain untuk mendapatkan keuntungan, juga untuk menyalurkan hobi. Alasan yang keenam, peluang bisnis kuliner ini juga sangat mudah dilakukan. Alasan selanjutnya, bisnis kuliner ini berpeluang untuk buka cabang di mana-mana. Dan alasan yang terakhir, banyak kuliner kekinian yang bisa dijadikan ide bisnis. Salah satunya yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Berikutnya kulinernya apa itu? Kuliner yang akan saya tampilkan malam hari ini adalah mie nas. Mie nanas, bukan monas ya. Mengapa memilih mie nanas? Alasan yang pertama adalah sehat. Kenapa kok sehat? Yang pertama, tidak digoreng, tidak membutuhkan minyak goreng. Karena mie nas ini dibuat dengan cara dipukul. Alasan yang ketiga adalah tanpa bahan pengawet. Alasan selanjutnya yaitu karena mie nas ini bebas gluten. Dan alasan yang terakhir, kenapa saya mengatakan bahwa mie nas ini sehat, adalah karena ada unsur buah di dalamnya. Lalu, mengapa mie nas ini saya katakan menguntungkan? Karena yang pertama, proses pembuatannya mudah. Yang kedua, tidak memerlukan biaya besar. Yang ketiga, tidak mudah basi atau tahan lama. Dan yang tentunya yang terakhir, yang keempat, untung banyak. Lalu bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat mie nas? Yang pertama adalah 1 bungkus bihun dan 1 buah nanas. Dilanjutkan bahan berikutnya adalah untuk 1 kali adonan kita membutuhkan 1/4 kg tepung tapioka ditambah 1/4 kg gula, 1 sendok teh garam dan 1,5 ons margarin. Langsung saja kita menuju ke cara pembuatan mie nas. Yang pertama, kupas nanas dan parut hingga lembut. Yang kedua, rebus bihun dan tiriskan. Lalu, panaskan margarin hingga meleleh. Tunggu sampai dingin dulu margarinnya.
Setelah ketiga bahan tadi disiapkan, kita bisa mencampur nanas parut dengan bihun yang sudah kita tiriskan dan sudah kita potong. Lalu kita masukkan tepung tapioka, gula, garam ke dalam adonan dan diaduk hingga merata. Tambahkan pewarna makanan jika dirasa perlu. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Dan yang terakhir adalah kukus selama 30 menit. Nah, ini penampakan minasnya kalau sudah jadi. Jangan lupa taburkan parutan kelapa dan siap untuk dihidangkan maupun dijual untuk menemani buka puasa Anda besok. Terima kasih. Waktu saya kembalikan ke Ibu Moderator. Ya, terima kasih Ibu Lulu atas presentasinya yang sangat-sangat menarik sekali ya. Dilihat dari gambarnya tadi, kelihatannya sangat enak sekali ya buat buka puasa besok ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin dari presentasi Ibu Lulu tadi ada yang ditanyakan? Kita tunggu dulu ya Ibu Lulu. Sepertinya ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini ada satu pertanyaan yang masuk. Apa perbedaan tepung tapioka sama tepung maizena dan juga tepung terigu? Nah, apa di sini bedanya Ibu Lulu? Oh, baik. Kalau tepung tapioka itu tepung yang terbuat dari ketela. Jadi saya katakan free gluten karena gluten itu kan asalnya dari gandum. Maka dari itu tadi saya sampaikan bahwa karena bahan dasarnya tepung tapioka, maka minas ini free gluten. Yang kedua tentang tepung maizena. Tepung maizena itu tepung yang terbuat dari sari pati jagung. Dan yang terakhir, kalau tepung terigu ini terbuat dari gandum. Yang gluten itu dari gandum tadi. Jadi lebih banyak di tepung terigu kalau gluten itu. Sudah Bu Siska? Iya. Mungkin sudah sangat jelas ya, ini tadi perbedaannya antara tepung tapioka, tepung maizena, dan tepung terigu. Jadi jangan sampai salah ya saat kita membuat makanan ya. Kemudian ada lagi ini pertanyaan yang kedua. Nah, sekarang bagaimana cara memasarkan kuliner Minas itu, Bu? Bagaimana ini, Bu, pemasarannya? Ya. Pemasarannya sangat mudah kalau menurut saya. Saya yakin Anda semuanya memiliki HP. Di HP Anda pasti ada WhatsApp-nya kan? Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Siska pada sikon sebelumnya, bahwa kita harus memanfaatkan WA atau WhatsApp untuk bisnis. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita pasang gambar dulu minasnya biar banyak calon pembeli yang bertanya-tanya. Lalu setelah itu kita pasang status dengan istilah PO, pre-order. Kita tawarkan siapa saja yang sekiranya mau memesan mie nanas, kita buatkan. Dan kita tawarkan dengan jasa COD. Jadi nggak perlu kemana-mana, mie nanas sudah sampai di rumah. Dan saya yakin pembeli pasti akan berminat. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Ibu Lulu. Mungkin untuk presentasi dari Ibu Lulu tadi sudah sangat jelas ya, karena waktunya juga sudah larut malam. Untuk presentasi kali ini saya tutup. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Ibu host. Ya, menarik sekali ya materi pada malam hari ini, yaitu pembuatan mie nanas. Nah, kalau kita nggak mau repot-repot, kita tinggal kontak saja nomor HP-nya Bu Lulu berapa. Ini nanti kita pesan ke Bu Lulu, sudah tinggal mencicipi dan tentu saja dijamin pasti enak, ya kan?
Ya nanti silahkan Bu Lulu memberikan nomornya ya di channel ini ya, biar yang lain itu yang ingin merasakan buatan dari Bu Lulu itu cepat. Nah, akhirnya mereka termotivasi untuk membuat lagi. Jadi kalau mau membuat tidak tahu bagaimana rasanya, kan rasanya janggal ya. Jangan-jangan nanti tidak enak ya. Jadi kita harus tahu dulu bagaimana rasanya. Nah, baru kita termotivasi untuk membuat. Begitu Ibu Lulu? Sudah siap untuk terima order? Oke, karena waktu sudah semakin malam dan ini adalah malam pertama buat kita ya yang mau sahur. Karena besok sudah puasa, terutama bagi yang beragama Islam. Nah, ini mungkin sudah menyiapkan nanti menu untuk sahur. Kami akan menutup acara hari ini. Selamat malam, selamat menjalankan ibadah puasa, dan semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.